Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, semoga semua yang ada di sini, yang hadir, yang menyimak ataupun nanti yang nonton rekamannya itu selalu diberikan keberkahan, bisnisnya makin membesar juga, rumah tangganya makin sakinah, mawaddah, warahmah. Materi malam ini sebelum materi yang cukup panjang banget ya, saya pribadi nggak tahu nih apakah bisa menyampaikannya secara lebih lengkap atau enggak. Cuma untuk materi ini aja sebenarnya bisa sepekan. Karena kenapa? Karena kerumitan dalam menyampaikannya. Nama judulnya itu Build Managing Team. Inti dari materi yang ini adalah tentang bagaimana sih cara membangun tim pengelola buat tim reseller kita. Saya ulang ya, bagaimana sih cara membangun tim pengelola atau SDM untuk mengelola tim kita kayak gitu. Karena mungkin teman-teman di sini ada yang sudah ngerasain ya, sudah punya reseller di angka 50, 100, udah mulai fase capeknya. Apalagi kalau udah lebih dari 100 ya, apalagi udah sampai 1000. Nggak mungkin kalau kalian itu bisa ngurus sendirian, pastinya harus ada tim pengelola. Lebih jauh daripada itu, kalau kalian udah punya tim reseller sampai ribuan, pertanyaannya adalah apakah kalian hanya sendirian yang jadi mentor? Apakah kalian sendirian yang membina mereka? Apakah kalian sendirian yang menerima konsultasi mereka? Pastinya kalau Anda sendirian, itu akan sangat merepotkan dan nggak akan maksimal. Maka materi saya namanya lebih dominan bukan bagaimana membina, bukan. Tapi bagaimana cara membangun SDM untuk membina tim kita. Kayak gitu. Oke, teman-teman. Lalu apa sih hal yang harus diperhatikan ketika lagi mau membangun tim pengelola? Sebelum saya masuk ke titik-titik yang berbentuk poin, saya cuma mau infokan gini teman-teman. Ketika kita mau membangun tim pengelola, itu punya beberapa pilihan. Yang pertama kita bisa aja pakai SDM. SDM itu maksudnya karyawan ya. SDM saya lebih senang pakai SDM bahasanya. Itu di offline. Artinya orang-orang yang jadi SDM kita itu dia ada kantor, baik kantornya memang kantor beneran ataupun kantornya rumah kita. Artinya dia datang. Ya walaupun mungkin nggak setiap hari atau ada setiap hari, tapi dia adalah orang-orang di sekitar kita. Ada juga SDM yang sifatnya online, artinya jarak jauh. Dia nggak ada di sekitar kita dan kita hanya komunikasi via online. Bahkan mungkin kita nggak pernah ketemu mereka. Saya pribadi mengawali bisnis online itu dulu dengan mempunyai banyak admin atau banyak SDM di online. Jadi ada tim saya di Makassar, Lampung, Purwokerto, Wonosobo, banyak tim saya di luar. Ketika bisnis saya mulai berkembang, maka SDM offline-nya juga makin banyak. Malah kalau sekarang lebih banyak SDM offline-nya daripada online-nya. Tapi SDM online-nya masih ada. Lalu hal itu kenapa? Kok ada SDM yang offline, ada yang online? Ya simpelnya gini lah. Namanya dulu saya pebisnis baru, ngegaji orang juga masih belum bisa pastinya kan gitu ya. Artinya belum banyak. Maka otomatis saya kalau pakai kantor, dia ngantor di rumah, otomatis kan fee-nya kan harus lumayan besar ya. Tapi kalau dia itu yang admin online, biasanya kita bisa negosiasi fee-nya itu cukup cukup dalam gitu, cukup cukup inilah, cukup ringan. Ya saya bahkan punya tim yang saya gaji saat itu ya kalau nggak salah lupa ingat ya, sekitar 300 sampai 700 ribu. Jadi admin online saya gaji setiap bulannya sekitar 300 sampai 700 ribu. Walaupun sometimes ada bonusnya sih, bonusnya juga kadang-kadang lumayan gitu tergantung dari penjualan. Nah, itu kalau admin online dan bisa dinegosiasikan. Nah, biasanya kalau admin online itu ciri khasnya mereka juga kadang-kadang suka berbisnis. Ciri khasnya mereka juga suka berbisnis. Jadi saya bertemu mereka tuh biasanya di komunitas. Misalnya kalau teman-teman yang perempuan nih ya, teman-teman mungkin pernah ikut kayak Pop Project tuh yang populer on Facebook punya Mbak Dena atau apalah yang mungkin terkenal gitu ya teman-teman ada kali gitu ya komunitas. Kalau ikut-ikut di situ kan nanti ketemu banyak orang-orang yang suka berbisnis juga ya. Biasanya di antara mereka tuh ada yang mau jadi admin online.
Karena dari bisnis mereka pun mereka masih belum dapat kepastian finansial mereka setiap bulan. Maka otomatis menjadi admin online itu salah satu yang bisa mereka lakukan. Biasanya kita negosiasi gajinya misalnya berapa nih, misalnya anggaplah 500.000 ya, 500.000. Nanti kalau memang seandainya achieve sekian, kita akan kasih bonus misalnya 5%, misalnya contoh. Ya maka bisa pakai pola itu teman-teman. Jadi carinya di komunitas. Carinya di komunitas. Kalau kita nyarinya misalnya pakai loker gitu, itu agak susah. Agak susah. Polanya bingung juga saya juga. Mungkin ada yang memang bisa ngajar itu ya, harusnya ngasih solusi. Tapi kalau saya pribadi belum pernah pakai, jadi saya nggak bisa rekomendasikan. Kalau saya dulu nggak, saya pakai komunitas. Teman-teman kan mungkin sebagian besar tahu di sini ya, saya dulu punya komunitas besar namanya Success Seller. Di Success Seller itu kan banyak banyak komandan, banyak peserta juga. Di antara mereka tuh biasanya nanti ada yang saya rekrut jadi tim saya. Misalnya saya tanya ke dia, mau gak jadi tim saya gitu? Nanti akan ada fee-nya dan semacamnya. Biasanya dia mau tuh, sebagian besar yang saya tawarin mau. Akhirnya saya bilang ya udah yuk kita mulai jadi admin online. Nah jadi dia saya kasih penugasan beberapa poin yang saya kasih gitu. Nah intinya ada admin online, ada admin offline. Mungkin bahasanya bisa kurang tepat ya, yang jelas definisinya sudah saya kasih juga ya. Jadi admin online itu adalah admin yang bantu kita yang rumahnya mungkin nggak dekat sama kita. Mungkin pertanyaan lanjutnya, Kang, kalau admin online apakah bisa dipercaya? Ya, sekarang kita stay positif dulu aja ya, positive thinking dulu aja, ya bisa kita percaya. Yang paling penting, beberapa hal vital itu nggak mereka pegang. Misal keuangan, transfer, itu nggak mereka pegang. Mereka hanya pegang itu misalnya nanti buat nyapa grup, buat jadi moderator, buat bikin materi, yang sifatnya memang teknis kepembinaan langsung. Kayak gitu. Nah, kalau transfer biasanya saya langsung. Kalau dulu sih pertama-tama sih istri saya yang bantu. Cuman kalau setelah udah mulai dapat profit, saya ada tim yang ngebantu saya gitu. Ada yang tim yang bantu saya, yang dia jadi tim di rumah gitu. Ya seperti itulah. Kalau sekarang sih seperti yang tadi saya bilang ya, tim saya, SDM saya yang offline lebih banyak. SDM saya yang offline itu sekitar ada 7, sekarangnya ada 7 orang di Cibinong. Terus di tempat lain juga ada. Kemungkinan sih totalnya kalau memang seandainya mau diakumulasi sampai bulan depan itu sekitar ada 11 orang kalau totalnya gitu ya. Kalau yang online itu saat ini dikit sih, sekitar ada 3 aja. Itu pun nggak terlalu kita optimalkan karena saya lebih banyak bisnisnya itu produk retail. Otomatis perlu keadaan mereka di kantor gitu. Kalau produk retail kan saya harus diskusi dan banyak hal. Mungkin kalian bertanya, Kang, kalau admin offline itu berapa fee-nya yang kantor? Ya beda-beda ya, tergantung tempat ya, tergantung tempat. Teman-teman nanti mungkin perlu belajar ya bagaimana HR gitu ya, ilmu HR gitu. HR atau HR lah bahasanya gitu ya, yang tentang bagaimana manajemen manusianya, SDM-nya. Mungkin teman-teman kalau yang seandainya tetangga itu bisa digaji 1,5, 2 juta, atau kurang dari itu, tergantung kemampuan teman-teman. Yang paling penting sih biasanya kalau admin yang kita kasihnya sedikit gitu, itu ada bonusnya, ada bonusnya. Kalau di kantor saya saat ini, ya gajinya sih nggak besar, tapi nggak kecil juga sih, lumayan lah, sedang lah. Yang hampir 2, sekian gitu ya. Dan ya pada akhirnya nanti juga ada bonusnya kalaupun seandainya nanti kita sudah membesar. Ah, kayak gitu sih. Itu intronya buat teman-teman. Kenapa judulnya itu With Managing Team. Jadi alasannya adalah karena kita akan berfokus bagaimana sih membangun SDM untuk mengelola tim reseller kita. Kayak gitu. Bagi teman-teman di sini yang punya reseller, misalkan kalau saya punya reseller cuma 20 kan, apakah bisa bangun tim nyewa pakai karyawan, pakai SDM? Jawabannya bisa sih, tergantung teman-teman benar-benar memang mau distribusi enggak. Sometimes kan kalau kita nih sebagai tenaga pemasar, sebagai pebisnis, itu harus berani teman-teman. Di sini siapa yang udah punya admin? Nah, coba jawab dulu lah via chat biar saya tahu dulu nih keadaan di sini nih. Siapa di sini yang sudah punya admin? Siapa yang sudah punya admin?
Bagi yang on kameranya boleh tunjukin di saya ngeliat. Bagi yang tidak on kameranya boleh. Saya Kang, admin online. Saya Kang admin online maksudnya masih jadi admin online atau punya admin online? Lagi proses Kang. Ah, punya, oh punya, Mbak Anies punya. Baru satu nih, 2 orang. Saya punya satu. Saya punya admin online, tapi mogok. Mogok tuh, mogok tuh maksudnya apa ya? Punya admin, Mbak Yati Komalasari, Jogja. Oke, 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 oke. Jadi bagi yang punya bagus ya. Jadi bagi yang belum punya, saran saya kalau teman-teman benar-benar mau serius, targetin teman-teman. Misalnya gini, pokoknya 3 bulan dari sekarang saya harus punya admin. Karena dengan kita punya admin, kita punya tim, punya SDM, kita kalau boleh dibilang akan dipaksa untuk serius dalam bisnis. Sekarang saya suka 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 kasih ilustrasi gini sih ya, karena kan yang ikut materi saya kan kebanyakan ibu-ibu nih ya. Di sini kan ibu-ibu nih, ini yang on aja hampir semuanya ibu-ibu nih. Tapi ada nih, ada Muhammad Anggara. Kawan kameranya semuanya rata-rata ibu-ibu nih. Nah, simpelnya gini, saya sering ngomong ke mereka gini, serius dah, saya nanya ke kalian, kalian tuh mau bisnis itu sambilan atau pengen diseriusin? Nah, kebanyakan dari mereka tuh bingung, gimana ya? Ya pokoknya saya mah Kang yang penting punya Facebook daripada saya nyinyir-nyinyir, mendingan saya buat yang manfaat jualan. Ya bagus sih jawabannya. Cuman sayang sekali teman-teman kalau hanya sekedar eh, apa namanya ngisi waktu gitu. Karena kalau ngisi waktu lebih baik yang lebih bermanfaat lagi. Misalnya baca Quran tiap hari atau apalah, kan itu kan lebih lebih besar lagi fadilahnya kan gitu ya. Nah, jadi kalau saya sih menyarankan siapapun yang sudah terjun ke bisnis ya benar-benar niat untuk membesarkan. Ingat loh teman-teman. Ingat, ingat. Ingat nih kalimat saya nih ya. Kita bisa mati dan jadi kita bisa mati dan ada di bawah tanah. Saya ulangi ya. Kita bisa mati dan ada di bawah tanah. Tapi mimpi kita itu nggak akan mati. Mimpi kita akan dibawa oleh generasi-generasi kita. Anak-anak kita, ya bukan anak-anak kita ya. Anak-anak kalian, anak saya. Pokoknya anak-anak semuanya gitu ya. Cucu-cucu itu yang akan membawa mimpi kita. Makanya kalau lagi bergerak harus punya impian yang besar. Saya kasih ilustrasi sedikit ya masalah impian ya. Saya kasih ilustrasi ya. Ini mungkin agak ngelantur ya, tapi ini masih nyambung. Teman-teman tahu nggak Konstantinopel itu sudah ada bisyarahnya, bisyarah itu kabar gembira dari Nabi itu tahun 600 Masehi. Ingat ya, tahun 600 Masehi. Dari zamannya Yazid bin Muawiyah, namanya Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah diperintah oleh ayahnya yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan untuk menyerang. Di zamannya waktu itu masih ada Abu Ayyub Al-Ansori. Itu nggak ada yang berhasil untuk menaklukkan Konstantinopel. Sampai ada seorang seorang Turki namanya Ertugrul bin Sulaiman Shah, itu mempunyai mimpi untuk menaklukkan Konstantinopel dan membangun negara yang namanya negara Turki. Tahun sekitar 1100 berapa saya lupa ya. Dia punya mimpi besar itu, tapi dia nggak bisa, tanda kutip, dia nggak bisa merealisasikannya. Tapi impian dia tersebut itu dia tanamkan kepada anaknya Osman. Osman ditanamkan lagi ke anaknya namanya Orhan. Sampai terus-terus ke Mehmet yang ke Al-Fatih tuh. Mehmet berapa ya? Mehmet 3 kalau ya. Mehmet 2 ya, sorry. Saya lupa banget ya, Mehmet 2 atau Mehmet 3. Muhammad Al-Fatih tetap membawa mimpi ayahnya yang kurang lebih sekitar 8 nasab. Dan akhirnya Konstantinopel ditaklukkan sama keturunan Ertugrul bernama Muhammad Al-Fatih. Artinya apa? Artinya seperti yang tadi saya bilang, kita itu bisa mati dan masuk tanah. Tapi mimpi kita yang benar-benar ikhlas, suci, baik, itu akan dibawa oleh generasi-generasi kita. Baik anak, baik cucu, cicit, dan seterusnya. Jadi harus punya big dream. Makanya buat teman-teman yang pada bis online, saya suka nanya, kenapa bis online? Ya sekedar ngisi waktu kan, daripada Facebook saya tuh dibuat sekedar buat nyinyir-nyinyir atau kepo-kepo, mendingan saya buat jualan. Ya itu bagus sih, cuman nanggung gitu, nanggung. Berapa banyak emak-emak yang saya temuin dia bilang, Kang saya pengen bisnis Kang, biar membesar, suami saya kerja, saya pengen suatu saat nanti suami saya juga ikut bisnis juga bareng saya.
Itu kan cita-cita yang menurut saya bagus ya, tapi realisasi di lapangannya tuh nggak terlalu ditekankan gitu. Nggak terlalu ditekankan, harusnya ditekankan. Ada juga sih mama yang ngeluh gitu, Kang, saya bisnis tapi suami saya nggak ngedukung dan semacamnya. Ya, saya bilang bahwa itu tugas Anda buat meyakinkan suami. Biasanya saya kasih triknya gini, bilang ke suami bahwa 6 bulan dari sekarang omset aku akan ada sekitar misalnya 20 juta. Ngomong ke suami, biar suami juga ngedukung. Ya, suatu saat suami akhirnya ngedukung sampai ikut terjun, itu jadi kabar gembira buat Anda. Tapi kan suami kan dia punya wibawa. Kalau Anda cuma sekedar ngomong-ngomong doang kagak pernah merealisasikannya, nanti Anda nggak akan, bahasa gampangnya, meluluhkan wibawa dia gitu. Ya gitulah. Oke, kita ngomongnya kemana baik ya. Tapi inti dari bahasan ini adalah kenapa sih saya menyarankan punya SDM, punya admin, punya tim, karyawan gitu ya. Karena pada akhirnya teman-teman ketika berbisnis, dengan punya SDM, punya admin, itu akan punya tanggung jawab. Selebihnya daripada itu, materi kita malam ini tentang build managing team, itu membicarakan tentang bagaimana sih kita membangun SDM yang nanti membina reseller kita, gitulah. Oke, namanya build managing team. Agak ribet ya ini bahasa Inggris. Nggak tahu lah saya kenapa bikin judulnya build managing team. Sok-sok Inggris gitu. Padahal muka saya kan muka-muka orang Sunda ya. Oke. Masya Allah. Oke, sekarang saya tanya dulu dah ke teman-teman nih. Siapa di sini yang pengen punya admin? Jawab. Yang pengen punya admin. Kalau yang on kamera boleh kayak gini. Yang off kamera boleh pakai chat. Oh, ada Mbak Laili Musa tadi. Terus siapa lagi nih yang mau punya admin? Ada Mbak Anis Kesi yang mau. Mbak Rifa gimana nih? Mas Anggara gimana? Mbak Armi gimana? Pengen nggak? Ya, pastinya pengen ya. Sure. Terus pertanyaan dari saya adalah, oh pengen di chat. Pertanyaan dari saya adalah, kapan direalisasikannya? Ayo, targetin. Tulis aja dalam hati sedalam mungkin. Ya, dalam hati sedalam-dalamnya gitu, bahwa saya harus punya admin, kayak gitu. 3 bulan lagi. Kayak gitu aja langsung. Makamin dalam hati, nggak apa-apa teman-teman. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita bicara tentang mimpi, bicara tentang target, yang akhirnya nanti kita tulis, kita nanti tinggal bahasa gampangnya breakdown aja sih targetnya tersebut. Dan bawa dalam doa. Hari ini saya baca bukunya Ustadz Nasrullah ya, Magnet Rezeki, di mana kan di situ beliau bicara tentang apa namanya law of projection ya kalau itu ya. Intinya sih gini, apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi. Inna abdizonni bih. Inna abdizonni, pokoknya inti artinya gini, itu hadis qudsi sih ya. Hadis qudsi, sesungguhnya saya ada dalam prasangka hambanya. Kalau kitanya yakin, nanti Allah kasih. Kalau seandainya kita nggak yakin, ya Allah nggak kasih. Kayak gitu. Oke, saya nggak mau terlalu panjang bahas itu, nanti kita apa namanya ngalor ngidul lagi bahasanya. Mungkin kita fokus langsung. Kang, kalau saya sudah punya admin, lalu tugasnya apa? Mungkin gitu ya. Tugasnya apa? Biar mereka tuh bisa sampai buat managing team. Gini, goalnya bukan jadi orang yang hebat atau guru yang hebat, tetapi jadi kepala sekolah yang bijaksana. Jadi buat managing team itu adalah bukan tentang menjadi mentor yang hebat. Bukan, tapi tentang menjadi kepala sekolah yang bijaksana. Loh, kenapa saya bahasanya itu? Karena gini teman-teman, kalau Anda guru, Anda hanya bisa mengajar di kelas. Saya ulang ya, Anda hanya bisa mengajar di kelas. Baik kelas Zoom, baik kelas offline, ataupun kelas-kelas yang lainnya. Tapi kalau Anda kepala sekolah, itu kan definisi apa? Anda punya banyak guru, bahkan Anda pun mungkin guru yang siap mengajarkan murid-murid Anda, gitulah. Nah, jadi goalnya bukan jadi guru yang hebat, tapi jadi kepala sekolah yang bijaksana. Sebelum itu saya mau informasikan seperti yang saya share di Kulwa ya, itu kita akan bicarakan tentang kalau udah punya tim, itu ada beberapa yang harus dilakukan, yaitu rencanakan, adakan, sistemkan. Biasanya saya tuh bikin kegiatan teman-teman,
itu kita rencanain aja. Misalnya, oh rencananya apa ya kegiatan kita? Oh, rencana kegiatannya adalah setiap pagi kita bikin quotes. Ya udah rencanakan, lalu adakan, lalu sistemkan. Kalau quote pagi itu sampai bagus, sistemkan. Sistemkan tuh maksudnya apa? Sistemkan itu maksudnya nanti admin kita yang ngerjain itu. Mereka yang nge-share quote itu atau mereka yang nyapa pagi tersebut. Kayak gitulah. Seperti itu teman-teman. Itu ilustrasinya. Tapi kalau buat teman-teman yang mau lebih detail dari itu, cek aja di Kulwa ya tadi sore ya. Soalnya itu Kulwa tadi sore. Kulwa tadi sore juga memberikan ilustrasi bahwa ada 3 level karakter yang ada di seller. Level pertama itu level yang tim itu belum bisa jualan. Tim itu belum bisa jualan. Belum bisa jualan di sini maksudnya gini teman-teman. Dia mungkin bukan belum bisa jualan, tapi dia nggak yakin dia bisa jualan atau enggak. Maka orang-orang yang di level pertama seperti ini, biasanya teman-teman ya, kalau kita ajarin pun langsung ajarinnya yang to the point. Maksudnya ajarin to the point itu gimana, Kang? Maksudnya gini, teman-teman nanti siang kita posting ya, ini postingannya, ini copywritingnya, ini gambarnya. Itu orang-orang di level pertama tuh seperti itu. Atau teman-teman nanti bikin status WhatsApp ya, status WhatsApp-nya kayak begini. Atau teman-teman, tim semuanya nanti silakan japri orang-orang terdekat kalian dan tawarkan produk yang kita milikin. Nah, orang-orang di level pertama itu butuhnya tuh pembinaan, itu seperti itu. Jadi dia belum yakin dia bisa jualan. Makanya kita kasih materi-materi yang simple-simple. Jangan yang berat-berat. Jangan sampai materinya adalah, oke teman-teman, materi sekarang adalah bagaimana membuat copywriting yang ciamik, yang bagus, yang bisa dilihat sampai ribuan orang. Ya boleh-boleh aja sih pakai materi itu, cuman nggak akan terlalu berdampak secara langsung teman-teman. Karena orang-orang di level pertama, dia fokusnya adalah bagaimana sih bisa closing. Jadi dia perlu teknik paling simpel. Sekarang saya tanya lah, ilustrasi ke teman-teman gini. Teman-teman di sini kan semuanya pada bisnis online ya. Saya tanya gini, apa perasaan kalian ketika pertama kali closing di online? Bahagia banget kan? Senang banget kan? Bahkan ketika kalian tuh dapat closing dari online, jujur aja ya, kalian tuh kayak punya strum gitu, energi tambahan. Ih, closing ya, Masya Allah. Nggak nyangka saya closing gitu. Orang-orang level pertama tuh perlu sensasi itu. Makanya kasih yang ringan-ringan. Jangan sampai dia udah promosi, udah belajar tapi nggak closing. Kenapa? Karena materinya keberatan. Makanya orang-orang seperti itu nggak apa-apa tuh kasih copywriting, kasih gambar, kasih jamnya kapan posting, kasih unjuk tutorial-tutorial buat nge-add friend. Nah, itu level pertama. Level kedua, itu orang-orang yang sudah bisa jualan, sudah promosi, sudah bisa laku gitu, tapi belum rutin. Nah, orang-orang kayak gini nih simpelnya diajarin apa sih sebenarnya Facebook itu, apa sih sebenarnya Facebook marketing itu, dia akan diajarin terutama ya, saya kasih nyuk ya, masalah traffic, saya ulang ya, masalah traffic, konversi, sama relationship. Traffic, konversi, relationship. Ini 3 hal ini nih, orang-orang yang level kedua. Traffic itu apa? Ilmu tentang bagaimana menambah database, simpelnya gitu. Ilmu tentang bagaimana menambah database, ilmu tentang bagaimana menambah kontak WhatsApp, ilmu tentang bagaimana menambah pertemanan di Facebook, ilmu menambah follower. Itu ilmu traffic. Ilmu konversi itu adalah ilmu copywriting. Bagaimana cara promosi yang benar. Ilmu teknik closing, negosiasi, ini konversi. Relationship itu ilmu tentang bagaimana orang yang sudah beli itu biar nggak kabur, biar mereka tetap bisa di follow up ulang untuk bisa repeat order. Nah, jadi 3 hal ini nih untuk reseller yang sudah di level kedua. Kalau mungkin saya ulang ya, kalau level pertama tadi itu kemungkinan kalau di level kemitraan itu dia paling bawah dan dia baru masuk atau baru daftar. Kalau level kedua dia mungkin masih level ke bawah atau level tengah dan dia sudah mulai jualan, sudah mulai laku, sudah mulai laris. Bukan sudah mulai laris ya mungkin ya, lebih tepatnya sudah mulai dapat sales secara rutin. Anggaplah sebulan 20 kali, 10 kali kayak gitu. Itu level kedua ya. Jadi traffic, conversion, sama relationship. Relationship itu tentang bagaimana memanage orang-orang yang udah pernah beli agar bisa beli lagi.
Nah, untuk level ketiga, nah ini yang paling tinggi ya, itu level-level yang dia udah tahu traffic, dia udah tahu konversi, dia tahu relationship, dia udah rutin jualan, dia juga udah punya tim penjualan. Permasalahan dia satu, bagaimana sih bisa membesarkan omsetnya? Awalnya mungkin 30 juta, bagaimana biar 100 juta. Nah, ilmu-ilmu yang mereka butuhkan itu bagaimana tentang manajemen bisnis, bagaimana cara dapat SDM, bagaimana nanti penggajian, bagaimana HR, bagaimana jadi ilmu-ilmu tentang bisnis. Nah, materi saya sekarang nih, itu sebenarnya untuk orang-orang yang di level ketiga, tanda kutip ya, untuk orang-orang yang di level ketiga. Tapi untuk yang saat ini mungkin masih merasa di level kedua atau bahkan level pertama, jadiin ini sebagai note dulu aja. Sehingga nanti kalian tuh ketika sudah sampai di level ketiga, kalian udah tahu, oh ternyata perlu pelajarannya itu gitu. Jadi untuk level ketiga itu biasanya dia perlu scaling, perlu penambahan omset. Dari omsetnya awalnya 20 juta, mungkin dia pengen nambah jadi 30 juta, 40 juta, 50 juta, kayak gitu. Biasanya level ketiga itu hitungan paling simple ya, itu pendapatan dia dari bis online itu sudah melebihi gaji UMR di kotanya. Nah, itulah paling simple itu, hitungannya paling simple itu. Oke, lalu mungkin pertanyaannya gini sekarang, Kang, ini materi kan tadi udah dibahas di Kulwa, terus kan materi malam ini apa nih yang maksudnya berbeda dari Kulwa? Saya sengaja ya di Kulwa itu saya nggak terlalu nggak terlalu detail, biar yang dapatnya secara detail itu ya ikut Zoom aja. Kalau di Kulwa mungkin materi ini bisa sampai berapa jam, banyak sekali nih. Ini kalau di buku saya aja nih teman-teman ya. Ini di buku saya aja untuk ini, untuk buat managing team. Itu segini nih. Segini. Segini banyaknya. Itu buat bab ini aja tuh segini tuh. Ada kalian sebangsa 30 halaman. Banyak banget. Jadi materinya agak susah memang kalau saya pakai Kulwa. Bahkan via Zoom aja mungkin masih kurang gitu. Masih kurang. Oke, sebelum saya lanjut ke kegiatan apa, teman-teman ada pertanyaan dulu? Sambil saya istirahat dulu nih. Aduh, Masya Allah. Hai teman-teman, ada yang mau bertanya? Lu ya sudah kayak suara ini nih, orang di pasar, kaget gue. Boleh via chat, boleh via audio. Sambil saya ini. Mbak Laili mau nanya. Iya, mau nanya. Ya Kak, boleh silakan langsung ditanyakan saja. Boleh monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Aziz, semoga sehat selalu, lancar rezekinya, panjang umurnya. Suaranya pelan banget, Mbak. Pelan ya? Iya, nah kalau kencang. Lanjut, Mbak. Halo? Ya, kedengeran. Oke. Terima kasih sebelumnya. Enggak, udah kencang. Ilmunya hari ini daging banget, sesuai apa yang sedang saya alami dan saya bingungkan, menjawab sekali. Alhamdulillah, terima kasih Kang. Hari ini saya bisa join. Yang Jumat kemarin ke-skip karena kelupaan, jadi nggak ikut join. Alhamdulillah hari ini bisa join. Saya di sini memang saya masih galau untuk merekrut admin karena memang banyak hal yang masih saya bingungkan. Karena saya bisnis di bidang fashion ini kan kesibukannya tidak setiap hari ya, karena kita sistem PO, jadi barangnya itu tidak datang setiap hari. Artinya PO itu bisa datang sebulan 2-3 kali, seminggu sekali lah. Jadi kalau saya punya admin, gimana cara mengaturnya? Sementara kesibukannya tidak terletak di setiap harinya. Gimana cara ngatur jadwal admin gitu Kang? Apakah dia harus masuk setiap hari atau seperti apa? Mungkin saya sedikit kasih gambaran, saya udah nangkep sih ya. Jadi saya memang, saya kalau boleh dibilang apa ya, saya dulu tuh jualan fashion juga ya, dan pakai. Ya. Halo. Oke. Saya tangkap. Walaupun tadi ada sedikit putus, tapi saya tangkap. Jadi gini teman-teman, saya pribadi dulu penjual fashion ya. Saya dulu tes suara saya jelas gak? Ini tadi saya connectionnya agak sedikit bermasalah.
Sudah jelas. Jelas suara saya ya? Jelas. Oke, jadi gini teman-teman, saya pribadi dulu penjual fashion yang pakai pola PO gitu. Saya penjual fashion yang pakai pola PO. Memang agak sedikit hektik sih ya, karena kalau PO itu kadang-kadang kita berebut dan itu kan nggak setiap waktu ya. Lalu saya ngakalin waktu itu. Ngakalinya adalah saya punya produk beberapa brand. Jadi ada produk yang memang sustainable, artinya produknya ada terus, ready stock terus. Ada juga yang pola PO. Jadi ketika lagi yang pola PO, biasanya orang kan akan tergerus fokusnya ke sana. Karena biasanya yang produk PO itu ya bahasa gampangnya konsumen atau reseller pun pengen jadi yang pertama untuk beli atau pakai produk tersebut. Nah, hanya saja kalau saya pakai pola PO terus, saya nggak punya kepastian omset nih tiap bulan. Dan akan kebingungan bikin timeline-nya. Akhirnya saya waktu itu memutuskan untuk menjual beberapa brand. Produk-produk yang saya jual itu ya tetap masih fashion, gamis-gamis. Ada yang polanya PO, memang totally PO dia mas semuanya. Ada juga produk-produk yang memang ada terus setiap hari gitu. Bahkan kapanpun orang beli, yang basic lah. Mungkin kalau bahasanya fashion itu basic ya. Yang basic-basic gitu kayak celana apa namanya, celana apa sih namanya sampai agak tahu sih. Soalnya admin yang ngurus. Ya, pokoknya gitulah, celana fans atau apa gitu ya yang ada terus. Jadi itu yang pertama saran saya. Jadi harus ada tetap produk yang basic yang bisa dijual setiap hari. Kebetulan saya juga karena jualan fashion juga sih, tapi alhamdulillah semuanya nggak ada yang pola PO, semuanya ready stock semua. Jadi produknya produk memang basic sih, tapi menurut saya itu paling aman untuk saya yang punya banyak kesibukan gitu. Itu yang pertama, saran saya andai pun ada produk PO, karena memang jujur aja produk PO itu biasanya lebih menarik. Karena produknya mungkin pertama, bagus, desainnya juga eksklusif, dan semacamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau fee atau gaji, kalau kita sudah pakai pola yang tadi, jadi ada produk basic yang setiap hari ada produk yang khusus PO, maka kita bisa kayak nge-trigger admin tersebut. Misalnya gini, salary-nya adalah, misal nih contoh, 1 juta. Salary-nya 1 juta. Atau tergantung negosiasi Suaranya hilang. Nggak ada suaranya, Kang. Suaranya hilang, Kang. Disconnect kayaknya. Wah iya guys, Kang Ejitnya menghilang. teman-teman, sorry saya tadi keluar ya. Sekarang udah masuk lagi ya. Udah bagus belum suara? Jelas Kang, udah jelas Kang. Enggak, sekarang udah ada. Udah belum? Jelas. Jelas, Kang, jelas. Tadi saya lanjut ya. Jadi saya misalnya gaji 1 juta. Terus kita bilang kalau produk basicnya terjual 1.000, produk PO-nya terjual 1.000, nanti kamu akan dapat bonus nih. Pertama dari produk basicnya kamu dapat bonus misalnya 5 anggaplah 2% dari total omset, misalnya contoh 2%. Terus dari produk PO-nya kalau terjual 1.000 maka kamu bisa dapat bonus 3%. Ini contoh ya, 3%. Udah kasih ke mereka aja. Kalau itu mungkin kalau sifatnya reward berarti kan beberapa admin. Dan biasanya sih saya pakai pola seperti itu. Bukan biasanya saya. Sorry. Soalnya saya juga nggak pernah pakai pola itu ya. Teman-teman bisa pakai pola itu. Kalau terutama Mbak Laili Musa ya tadi nanya ya, bisa pakai pola itu. Karena kenapa? Kan produk PO biasanya untungnya lebih gede ya. Terus kecepatannya kan lebih bukan kecepatannya, interaksinya itu lebih cepat gitu. Sehingga kalau sampai achieve 1.000 berarti kan bagus. Nah, makanya bisa dikasih bonus agak lebih sedikit gitu. Ya, kalau memang seandainya hitungannya per admin, misalnya setiap admin kalau dia bisa closing di atas 20 juta dari produk basic sama PO, maka akan dapat bonus misalnya 1% dari omset. Berarti kan 1% berapa, 200.000. Misalnya kayak gitu, itu bisa aja pakai pola itu. Nah, jadi harus diawali dari perubahan tadi dulu, persiapan.
Karena buat teman-teman di sini yang semuanya online nih, kalau kalian jual produk PO, saran saya tetap punya. Kalau kalian cuma ngandelin PO doang, jadi PO baru jualan, PO dijualan, lama-lama tim bakal boring. Apalagi kalau BO tuh kadang-kadang yang menyakitkan adalah dia udah capek-capek jualan, ternyata stoknya habis kan itu. Ya tahu sendiri lah, teman-teman juga ngerasain ya. Jadi saran saya tetap harus punya produk basic. Produk basicnya boleh sama variannya, misalnya passion juga, atau produk lainnya, misalnya yang masih jenis, bukan sejenis, maaf, yang masih target marketnya sama. Misalnya passion harga 300.000, berarti jualan misalnya skincare yang harganya sekitar 150.000 misalnya, biar tetap running timnya, biar tiap hari ada kegiatan yang cukup bagus gitu. Kang, boleh gak kalau jual produk passion itu hanya fokus di satu brand? Ya, kalau satu brand tapi dia bisa ada produk basicnya, ada produk PO-nya, komplit, nggak apa-apa sih. Tapi kalau dia hanya produk PO aja, saran saya sih mendingan beberapa brand. Saya ada mente yang omsetnya sekarang sampai 200 juta, kalau nggak salah ya. Kemarin saya kemarin dia sempat diskusi sama saya. Dari omsetnya 50 juta, sekarang udah 200 juta. Brand dia itu yang dia pegang ada kali sampai 12 mah lebih. Dari yang awalnya dulu dia ngoyo mau jadi distributor, jadi dia ke brand apa nih? Dia bilang, "Mbak, boleh gak saya jualan? Bagaimana Mbak daftarnya? Saya mau transfer," gitu. Sekarang orang tersebut malah dicari-cari sama produsen passion. Jadi produsen passion tuh biasanya nawarin dia, "Mbak mau gak jadi distributor kita nih? Kita kasih bonus sekian." Nah, biasanya gitu. Gitu sih. Oke, semoga menjawab ya. Ini jawabannya juga cukup panjang ya. Oke, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Lanjut pertanyaan lagi, Kakang. Saya Ada... Boleh. Satu lagi ya. dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kang, langsung aja ya. Jadi kan tadi Kang Yajid bilang ada level 1, level 2 gitu, level 3. Nah, di tim saya itu, jadi saya tuh punya 3 grup. Ada yang jual fashion baju aja, yang banyak brand. Yang kedua itu mukena 1 brand aja, cuma dia PO terus. Terus yang ketiga itu di buku anak. Nah, dari ketiga grup reseller itu ada yang jual semua, ada yang semuanya tim saya gitu, ada yang enggak. Terus kalau saya kan itu juga ada yang dia itu baru bisa jualan, maksudnya baru di level 1, ada juga yang udah di level 2. Nah, kira-kira kalau saya mau bikin ya bisa dibilang pelatihan gitu ya, Kang. Itu saya bikin grup baru apa di satu grup tiganya isinya sama atau gimana, Kang? Terus untuk kan itu maksudnya saya kan di satu grup itu yang jualan fashion dari beberapa brand itu levelnya campur di situ semua gitu. Jadi nanti bikin pelatihannya kayak gimana, Kang? Kayak gitu. Makasih, Kang. Oke, mungkin saya udah nangkap. Mudah-mudahan ini bisa menjawab ya. Di mute aja biar saya bisa. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Jadi gini, level itu biasanya itu nggak harus dia tuh reseller, agen atau distributor, nggak sih biasanya. Setiap manusia beda-beda. Pola pelatihan yang saya rekomendasikan ke Mbak apa namanya? Mbak apa tadi namanya? Hah? Asia. Oh, Mbak Asia. Buat Mbak Asia gini, Mbak. Pertama, Mbak boleh bikin pelatihan khusus. Pelatihan khusus ini bisa untuk semua mitra Mbak. Syaratnya misalnya gini, teman-teman, kita mau nih ada pelatihan basic bagaimana jualan di online.
Syaratnya simple, teman-teman bisa akumulasikan omset di bulan ini minimal banget 300.000. Nanti akan dibuatin pelatihan. Misalnya Mbak kerjasama sama mentor apa nih buat bikin pelatihan, atau Mbak sendiri sama tim Mbak sendiri. Nanti undang mentor 1 orang atau 2 orang buat bikin pelatihan tersebut yang sifatnya basic banget gitu, yang tadi saya bilang level pertama. Nah, jadi siapapun nanti dari 3 tim Mbak, 3 bisnis Mbak itu boleh ikut. Ini rekomendasi ya, tapi boleh Mbak terima, boleh jadi pelajaran aja boleh. Yang kedua, ketika itu udah selesai, teman-teman Mbak Aisyah bisa bikin lagi kayak gini. Teman-teman, kita mau ada pelatihan yang lebih yang advance nih, yang advance gitu. Yaitu tentang bagaimana sih sebenarnya dunia online itu bekerja untuk bisnis kita gitu. Nah, nanti materinya agak lama, sekitar misalnya sebulan. Pematerinya ada 8 orang. Misalnya Mbak ngundang mentor-mentor atau siapalah. Atau Mbak sendiri bikin sama tim, nggak apa-apa. Yang nanti ngebahasnya tentang tadi tuh traffic, Suaranya conversion, putus-putus ya, Kang. Sampai mana tadi ya? Bahas traffic. Oh, traffic. Yang membahasnya nanti tentang traffic, conversion, sama relationship. Misalnya kayak gitu. Syaratnya bilang ke tim Mbak, teman-teman siapapun di sini yang omsetnya 1 juta di bulan ini, misalnya gitu ya, nanti boleh ikut pelatihan ini. Nanti ada mentornya A, B, C, D, F, G, H aja gitu lah. Jadi siapapun dari bisnis Mbak itu boleh ikut. Siapapun mitra dari bisnis Mbak, bahkan di level apapun boleh ikut. Nanti yang ketiga, beda lagi tuh. 3 bisa bikin kayak gitu lagi. Siapapun yang omsetnya dari 5 juta, nanti akan masuk grup khusus yang langsung sama saya dan tim, dan akan dikasih pembinaan tentang bagaimana membuat bisnis, membangun bisnis. Ini contoh aja kayak gitu. Lalu pertanyaannya, Kang, apakah di grup-grup tersebut materinya sama? Ya menurut saya sih sama pun nggak apa-apa sih. Yang penting ada beberapa yang dibedakan. Misalnya kayak gini, ini contoh ya, contoh. Misalnya Mbak kalau bikin materi tentang umum, artikel dari Facebook kayak, dari YouTube kayak, dari Google kayak atau apapun, materinya umum nih. Berarti kan di-share ke semuanya kan? Di-share ke semuanya. Semuanya nerima. Nah, kalau misalnya materinya khusus, misalnya untuk bisnis ini your computer connection internet saya agak kurang bagus ya, kenapa ya? Oke, saya lanjut ya. Jadi misalnya materinya khusus untuk jualan passion. Ya, misalnya judul materinya adalah bagaimana menjual produk passion ke tetangga. Ya berarti kan itu khusus untuk tim Mbak yang di bagian passion. Kayak gitu. Ya, saya pribadi sekarang punya beberapa bisnis teman-teman ya. Saya ada bisnis minuman, ada bisnis passion, ada bisnis herbal. Bahkan kita mau launching lagi bisnis snack. Itu beda-beda banget kan. Tapi emang ada timnya juga yang sama juga, itu juga. Ya otomatis saya sekarang harus mengatur sedemikian rupa seperti yang tadi saya jawab. Ya pola saya tuh kayak gitu. Pola saya kayak gitu. Itu sih, semoga bisa menjawab ya Mbak Aisyah ya. Kalau memang seandainya nanti ada yang mau tanya lagi, boleh bertanya setelah materi ya. Saya lanjut materinya dulu. Buat teman-teman yang masih hadir, tolong komen dong suara saya jelas atau enggak. Soalnya dari tadi internet saya agak sedikit bermasalah. Saya nggak tahu ya. Masya Allah. Udah cukup jelas kok, Kang, suaranya. Ya, buru-buru banget sih. Ngomong terus di mute lagi. Sampai keputus ngomong. Oke. Ini catat nih teman-teman. Banyak nih. Banyak. Bahkan ini kalau saya sebut banyak pun sebelum masih belum banyak. Masih banyak lagi. Cuman catat aja langsung ya. Yang pertama greeting. Kegiatan greeting namanya. Greeting. G-R-E-E-T-I-N-G. Greeting. Greeting itu apa sih? Salam lah simpelnya mah. Nah, jadi ini kegiatan pagi hari. Biasanya grup itu di pagi hari disapa. Nah, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman, salam berkah selalu, semoga laris manis, bla bla bla, panjang lah. Greeting ini bisa dicampur sama quote, sama copywriting, sama gambar. Boleh, bebas. Greeting setiap hari. Jangan sampai enggak. Saya di tim saya semuanya ada greeting, semua ada greeting. Biasanya dibuka itu sekitar jam 6.30 atau jam 7. Jadi kalau saya itu malam ditutup grupnya. Kalau pagi dibuka lagi. Soalnya kan ada tim saya gitu ya, yang otomatis kalau malam-malam masih on, kesian. Itu ya, greeting itu pertama greeting pagi. Oke?
Greeting yang kedua yaitu greeting ketika pertama kali bergabung. Maksudnya apa, Kang? Misalnya gini, kalian udah punya grup, anggaplah di grup tersebut ada 50 orang. Terus kalian dapat tim baru nih. Tim baru itu kan dimasukin kan ke dalam grup yang udah lama. Dimasukin, pas dimasukin biasanya pakai greeting. Greeting selamat datang, greeting bergabung. Assalamualaikum Mbak, selamat bergabung ya Mbak. Misalnya Mbak apa nih, Mbak Laili. Mohon kenalan dengan selamat bergabung Mbak Laili. Semoga bisnis di sini lancar. Teman-teman yang lain, ayo sambut Mbak Lili, gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi itu greeting ketika orang pertama kali bergabung. Teman-teman yang saya ungkapkan ini adalah beberapa kegiatan yang kalian bisa pakai untuk managing tim. Jadi beberapa kegiatan yang saya sebutkan ini biasanya nanti yang bisa kita bahasa gampangnya mah sistemkan sehingga nanti bisa admin yang mengerjakannya. Oke? Selanjutnya. Greeting awal bulan. Greeting awal bulan atau akhir bulan juga sama aja sih, bisa aja. Yang greeting awal bulan tuh gini. Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah ya, kita kemarin sudah melewati bulan misalnya bulan Juni dengan sangat optimis. Selamat buat teman-teman yang inilah ya apa yang sudah berprestasi, buat teman-teman yang sudah pada posting juga semangat. Semoga di bulan ini kita bisa lebih baik lagi. Yaitu greetingnya bisa lebih panjang. Karena namanya greeting awal bulan kan panjang. Semoga saya berdoa buat teman-teman semuanya nih ya, semoga di bulan Juli ini omsetnya makin melejit, omsetnya makin naik, omsetnya makin memuncak, tim penjualan makin banyak, apalah doain semuanya gitu-gitu. Habis itu diakhiri dengan misalnya teman-teman bulan ini jangan pernah lupa untuk selalu belajar, jangan pernah ragu untuk konsultasi, dan semacamnya. Greeting awal bulan ini bisa dilakukan sama tim admin atau sama kalian sendiri, boleh. Memang sih kalau lebih dapat feel itu sama kalian sendiri sebagai bahasa gampangnya leadernya. Tapi kalau pakai admin pun, kalau admin kalian sudah sampai di level akrab itu nggak apa-apa. Kalau saya pribadi tim saya pakai admin, karena tim admin saya SDM saya sama tim saya tuh udah akrab banget, kayak gitu. Oke, itu greeting. Jadi greeting itu ada 3 tuh ya. Greeting pagi, greeting bergabung, sama greeting awal bulan atau akhir bulan. Oke, itu kegiatan pertama. Itu baru kegiatan pertama ya, greeting. Kegiatan kedua, testimoni. Saya ulang ya. Kegiatan kedua, testimoni. Biasanya saya ngajak tim reseller saya tuh untuk mengejar testimoni. Ada 3 hal yang biasanya saya lakukan. Yang pertama, mengejar. Yang kedua, mendapat. Yang ketiga, membagikan. Nah, artinya apa gini? Saya ngajakin ke tim reseller saya gini. Assalamualaikum teman-teman. Saya ngomong panjang banget. Terus pada intinya teman-teman, bagaimanapun bisnis kita ini akan berkembang kalau kita punya banyak testimoni yang kita dapat. Oleh karena itu saya benar-benar mengajak kalian tuh untuk ikut serta dalam 3 hal, yaitu mengejar, mendapat, membagikan testimoni. Mengejar tuh apa? Mengejar tuh maksudnya adalah ketika kalian bisa closing, maka coba untuk layani konsumen kalian itu dengan baik sehingga dia akhirnya nanti memberikan feedback positif yang menjadi testimoni. Lalu ketika mereka memberikan feedback yang positif, maka Anda harus mendapat. Mendapat itu apa? Men-screenshot. Ya kan? Men-screenshot atau mem-copy paste atau semacamnya lah, atau membuat video atau apalah. Nah, itu namanya mendapat. Ketika kalian sudah mendapat, jangan lupa untuk selalu bagikan itu ke dalam grup. Agar kenapa? Agar yang lainnya juga suka membagikan testimoni. Kalau semakin banyak yang membagikan testimoni dalam grup kita, itu semakin grup akan hidup. Sehingga teman-teman akan dimudahkan kalau seandainya nanti perlu testimoni lain buat promosi. Jadi ini testimoni. Jadi kegiatan testimoni. Bahkan kalau sampai teman-teman bikin dokumentasi khusus buat testimoni bagus. Nah, cuma memang kegiatan testimoni ini nggak ada waktunya, teman-teman. Nggak ada waktunya. Jadi itu baiknya dijadikan habit sama kita dan sama tim kita. Sehingga nanti tim kita itu saling berbagi testimoni terus-terusan di dalam grup. Ingat ya, tim kita saling berbagi testimoni ke dalam grup. Jadi kalau udah semuanya pada saling berbagi testimoni kan enak, di grup rame. Kan grup itu kan ya teman-teman tahu lah, ada yang aktif dan sering belanja, ada yang nggak aktif tapi belanja, ada yang nggak aktif dan nggak belanja.
Ada yang nggak aktif, nggak bisa dihubungin. Nah, itu kenapa tuh? Mungkin dia sudah. Jadi kan banyak macam-macamnya di grup ya. Otomatis kegiatan testimoni ini biasanya sangat membantu. Jadi orang-orang yang mungkin belum closing itu jadi semangat. Ih, ternyata pada closing ya, saya harus bisa, saya harus bisa. Iya, misalnya kayak gitulah. Nah, itu namanya kegiatan testimoni. Jadi kegiatan kedua itu testimoni. Oke. Kegiatan ketiga ini namanya list absen. List absen, list absen. Saya ulang ya, list absen. List absen tuh gini teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman ada di Khairul Indonesia pernah ya dapat list absen ya. Biasanya saya pakai juga itu di grup tim penjualan saya. Misalnya contoh list absen tuh gini. List absen jumlah closing. Misalnya gini ya. Tulisannya ya skripnya gitu ya. Bulan Juni 2021 jumlah transaksi atau jumlah sales bulan Juni 2021. List update jumlah closing, misalnya kayak gitu. Terus nama titik 2 jumlah closing. Misalnya Yazid titik 2 30 piece. Terus 2, 3, 4, 5, terus bawahnya pakai teruskan. Boleh pakai NB. Teman-teman silakan selalu diupdate setiap kali kalian dapat closing. Itu saya biasa pakai list absen juga teman-teman. Buat apa list absen? Biasanya gini, kalau orang itu nanti ngelihat ada yang closing, terus pada bikin list absen, kan yang lainnya kan makin panas. Apalagi kalau yang suka berlomba, si dia closing, wah ini, saya harus bisa lebih baik nih kan gitu ya. That's good, itu persaingan yang baik kok. Jadi pakai list absen teman-teman. Pakai list absen. Contoh yang pertama tadi list absen jumlah closing. Contoh yang kedua, list absen misalnya ada materi. Misalnya gini, teman-teman mau ada materi, itu bisa pakai list absen. List siapa yang siap nyimak materi. Nah, itu bisa. Atau setelah materi, aja fokusnya. Misalnya, list siapa yang sudah nyimak materi malam ini. Nah, kayak gitu. Itu saya suka pakai list-list kayak gitu. Ya, kan dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini kan yang lainnya kan akan tergerak untuk bisa aktif dalam grup, untuk menyimak materi dan semacamnya. Itu saya biasa pakai juga list menyimak materi. Sebenarnya banyak list lainnya, cuman contoh 2 tadi pun saya anggapnya itu bisa nanti teman-teman explore. Apa aja sih yang dipakai, apa aja kegiatan lain yang bisa pakai list absen. Aduh, Masya Allah. Bibir saya sahabatku apa ini? Ya, jadi pakai list absen. Oke? Paham ya, list absen ya? Aduh, bentar ya teman-teman. Dah. Saya agak kelingan. Marketing kit. Marketing kit itu maksudnya gini teman-teman. Teman-teman nyiapin marketing kit. Kalau di bisnis saya yang herbal, teman-teman mungkin sebagian tahu ya, saya punya bisnis namanya Propolisku. Itu ada namanya marketing kit konten setiap hari, sehari sampai 3 kali di-share. Sehari sampai 3 kali di-share, pagi, siang, sama sore. Bahkan kita punya Telegram, bahkan kita punya Google Drive. Jadi kita share tuh, kalau di grup tuh kita share. Misalnya pagi-pagi kita bikin, Assalamualaikum teman-teman, ini ada copywriting yang bisa teman-teman posting di status WhatsApp-nya, Facebook-nya, pada jam sekitar jam 6, paling lambat jam 8 pagi ini. Langsung di-share tuh gambarnya, copywriting-nya. Nah, nanti itu dilakukan terus tuh setiap pagi, misalnya di jam 6 pagi. Nah, jadi itu marketing kit. Terus kalau buat nanti sore atau siang, misalnya kita targetnya tim kita nge-share-nya itu jam 1 malam. Jam 1 malam. Masya Allah. Sorry. Jam 1 siang, paling lama jam 1 siang. Maka share-nya misalnya jam 10. Misalnya gini, Assalamualaikum teman-teman, ini ada konten copywriting sama gambar yang kalian bisa pakai dan kalian bisa posting sebelum jam 1 siang ini. Kasih tuh gambarnya sama copywriting-nya. Kayak gitu. Tapi ada bisnis saya yang lain juga nggak pakai teknik itu. Pakai tekniknya hanya teknik rekomendasi. Misalnya pakai teknik rekomendasi gini. Nah, teman-teman hari ini yuk semuanya sama-sama kita promosi bagian yang produk yang ini.
silakan siapkan copywriting terbaik Anda. Ah, saya juga ada tuh yang kayak gitu. Nah, kalau di bisnis saya namanya Hero Mas Squad, itu pakai tekniknya seperti itu, teman-teman. Itu marketing kit ya. Saya ulang ya, itu marketing kit. Lalu selanjutnya ada bentar dulu. Oke, ada rekognisi. Tahu rekognisi gak, teman-teman? Rekognisi itu simpelnya mah kayak ini, teman-teman. Ucapan selamat karena berprestasi, ucapan apresiasi, ucapan ataupun bentuk apresiasi. Misalnya gini, ada yang bagus di antara teman-teman tuh, di antara tim teman-teman yang jualannya bagus, misalnya anggap 5 orang lah, di rekognisi tuh, misalnya gini, Assalamualaikum teman-teman, hari ini saya mau menginfokan nih bahwa ada beberapa dari kita itu yang menjadi seller terbaik. Yang pertama A, yang kedua B, yang ketiga, kita sebutin aja. Bahkan untuk rekognisi itu acaranya bisa panjang. Misalnya kita ngomong kayak gini, nanti untuk para yang seller terbaik, saya berharap bisa sharing ya ganti-gantian. Misalnya hari ini si A, hari ini si B. Itu bentuknya rekognisi. Jadi apresiasi. Bahkan bisa juga teman-teman siapin flyernya, gambarnya buat rekognisi. Misalnya, selamat kepada Mas Yazid Asrofi karena menjadi seller terbaik nomor ke-1 misalnya. Itu bisa juga. Mungkin teman-teman sempat lihat ya namanya leaderboard ya. Leaderboard. Teman-teman kan pernah lihat ya leaderboard. Nah, itu tuh bentuk rekognisi, teman-teman. Itu bentuk rekognisi. Oke? Selanjutnya, teman-teman bisa mengadakan yang namanya ini kalau saya baca semua banyak banget nih. Teman-teman juga bisa pakai yang namanya target. Target itu maksudnya apa, Kang? Target itu misalnya bentuknya kayak reward. Bisa target yang normatif atau bisa target yang kondisional, temporer. Jadi normatif itu gini, misalnya target tiap bulannya 20 juta misalnya gitu. Ya teman-teman bisa tuh setiap hari kayak apa ya? Kayak berikan semangat ke mereka yang berhubungan dengan target. Teman-teman, ayo semangat semuanya. Ingat ya teman-teman, kalau teman-teman sekarang omsetnya 20 juta, maka teman-teman akan dapat laba misalnya sekitar 5 juta. Itu contoh. Atau targetnya yang sifatnya temporer. Yang temporer itu maksudnya kalau misalnya achieve 5 juta, dapat misalnya apa namanya kitchen set misalnya. Kok kitchen set sih? Mixer misalnya, dapat mixer. Nah, itu bisa juga tuh dipakai. Jadi tekniknya bisa kayak gini, teman-teman. Bisa pakai list absen yang tadi saya bilang. Jadi list yang siap untuk mengejar mixer. Nah, gitu. List yang siap untuk mengejar mixer. Nama, total closing. Yazid 2 juta. Jadi list absen tadi tuh bisa diupdate terus ketika dia dapat closing. Jadi target yang temporer itu bisa dipakai juga untuk menjadi kegiatan di dalam grup. Sebenarnya banyak sih teman-teman yang bisa dipakai di dalam grup ya. Sebenarnya banyak yang bisa disampaikan ke dalam grup. Tapi mungkin yang paling umum sekarang ya, kalau teman-teman tahu pasti ya, yaitu sharing session, yaitu bagaimana berbagi, belajar dan semacamnya. Nah, kalau dalam kita bicara build managing team, sebenarnya sharing session itu hanya salah satu kegiatan aja. Ini kegiatan yang terakhir. Hanya salah satu kegiatan. Pada faktanya di lapangan, sekarang pesannya sharing session itu kayak kegiatan utama ya. Kalau saya malah sharing session itu saya anggapnya ya salah satu kegiatan aja. Enggak menjadi kegiatan utama. Sharing session tuh misalnya nih ya, saya pakai tekniknya gini teman-teman. Saya sharing sendiri. Saya nih sebagai mentor, sebagai leader, sebagai pemilik, saya sharing sendiri. Atau tim saya, tim SDM saya, misalnya admin A, B, C, itu ganti-gantian sharing. Nah, jadi saya sendiri sebagai pemilik, atau tim SDM saya yang kedua, atau kita ngajakin beberapa orang yang berprestasi untuk sharing. Misalnya bulan ini kita dapat 5 orang yang berprestasi untuk sharing.
Nanti ganti-gantian tuh, minggu pertama dia, minggu kedua si A, minggu kedua si B, minggu ketiga si C. Ganti-gantian. Nanti itu admin saya tuh yang bahasa gampangnya membuat jadwalnya. Itu sharing session dari tim. Atau sharing session yang sifatnya undangan buat mentor. Misalnya saya ngundang mentor A nih untuk sharing di dalam grup saya. Nah, itu juga bisa. Itu yang keempat. Dan masih banyak lagi sih ya. Bisa juga kita kolaborasi. Kolaborasi itu maksudnya apa, Kang? Maksudnya gini, saya mau ngisi di tempat kalian. Misalnya tempat mentor A. Tapi mentor A nanti ngisi juga tempat saya. Jadi tuker materi, misalnya kayak gitu. Itu juga bisa. Hanya saja kalau untuk sharing session ini, biasanya yang lebih urgen lagi adalah pelatihannya, teman-teman. Pelatihannya. Saya ulang ya, pelatihannya. Pelatihannya ini yang kalau saya kasih lebih dalam itu, pelatihan itu seperti yang tadi saya jawab pertanyaannya Mbak Aisyah ya, Mbak Aisyah, di mana sebenarnya harus ada pelatihan-pelatihan khusus. Kang, bedanya apa Kang antara pelatihan sama sharing session? Kalau sharing session hanya sekedar ngasih materi, ngelihat feedback, kalau ada pertanyaan dijawab. Tapi kalau pelatihan biasanya tuh akan fokus di pelatihan tersebut, misalnya selama 5 hari, mungkin ada tugasnya, bahkan mungkin ada sertifikatnya. Wah, sertifikat apa, Kang? Ya, sertifikat dari kalian. Kalian bikin sendiri aja. Misalnya nama tim kalian apa nih? Emak-emak militan, misalnya gitu ya. Ya udah, emak-emak militan mempersembahkan sertifikat untuk Yazid Asrofi karena telah mengikuti pelatihan dari emak-emak militan terkait basic ilmu jualan online, misalnya kayak gitu. Bisa aja. Jadi kegiatan yang khusus untuk memperbagus atau membuat tim kita makin jago, malah kalau saya sih lebih lihatnya lebih cocoknya pelatihan. Walaupun mungkin teman-teman di sini, Kang, bogor pelatihan Kang, buat sharing aja saya bingung. Atau gimana pelatihan? Kalau teman-teman belum bisa bikin pelatihan, simple. Cari pelatihan-pelatihan yang bagus, ajak mitra ikut ke sana. Misalnya, ada pelatihan harganya 100.000. Ya bilang ke mitra bahwa kalau seandainya mereka tembus omset 1 juta, nanti dikasih tiket khusus untuk ikut materi di sana. Kayak gitu, itu bisa pakai teknik itu teman-teman. Jadi ngasih tiket khusus ke mereka, buat mereka ikut ke dalam pelatihan yang lain. Oke? Oke, materi saya cukup itu. Ini sebenarnya kalau saya baca semua banyak banget, cuman aduh kayaknya nggak terlalu efektif. Yang paling penting itu dulu ya, beberapa kegiatan yang bisa teman-teman pakai di dalam grup. Kegiatan-kegiatan yang tadi saya sebutkan teman-teman, jujur aja ya, bisa nanti diakomodir sama SDM, sama admin. Serius. Makanya saya sebutnya materi kita adalah build managing team. Bagaimana sih membangun tim pengelola. Kayak gitu. Oke, saya balikan ke teman-teman. Ada yang mau bertanya atau Mas Ayas? Monggo silakan. Ayo teman-teman, ada yang mau bertanya nggak nih? Saya mau bertanya. Monggo Mbak Rifa ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, bagus sekali materinya. Saya mau bertanya tentang materi yang pertama, boleh ya Kang ya? Soalnya tadi udah kehabisan waktu. Kalau yang materi yang kedua, alhamdulillah udah paham dan sebagian besar sudah saya aplikasikan ke tim tentang masalah greeting dan sebagainya gitu. List absen juga insya Allah sudah saya aplikasikan ke tim. Yang saya ingin tanyakan itu yang materi yang pertama, saya kan ini Kang, apa sih, menjual skincare ya online gitu. Ya. Nah, ya alhamdulillah saya udah punya tim dan saya kalkulasikan, saya fokus di salah satu brand ya. Dan saya itu kalkulasikan apa posisinya itu dari reseller, kemudian ada apa member dan juga agen gitu ya, sesuai omset mereka gitu. Nah yang reseller ini memang agak gimana ya, males iklan, males promo gitu. Jadi kelihatan banget omsetnya itu selalu turun gitu ya. Nah yang saya tanyakan, apakah ketika mereka ini tidak sesuai dengan targetan, boleh tidak kita turunkan gitu, misalkan dari agen jadi
member gitu, dari member jadi reseller, kemudian si reseller ini kalau dia tidak memenuhi target di out kan gitu, boleh nggak seperti itu? Itu yang pertama ya Kang. Kemudian yang kedua tentang masalah admin ini ya, saya punya 2 admin ya. Yang admin pertama itu buat ngelis orderan apa harian ya, sama ngelis apa sih produk barang keluar masuk gitu. Kemudian yang admin yang kedua ini membantu iklan gitu, sama proses packing gitu ya. Nah ketika misalkan kan tidak setiap hari ada closingan rame gitu ya Kang ya. Jadi yang admin yang packing ini kan dia fokus di iklan. Nah, ketika iklannya itu tidak apa ya, sebulan misalnya tidak ada closingan, sistem penggajiannya itu seperti apa ya Kang ya? Apakah harus stabil gitu atau sesuai dia itu kalau tidak closing ya gajinya ya menurun gitu. Itu aja Kang pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, oke. Kalau untuk yang pertama, ya simpelnya sih gini ya. Kalau untuk yang pertama, apakah Mbak sendiri memang sudah bikin peraturan seperti itu? Kalau belum, baiknya dibuat. Baiknya dibuat. Jadi kalau seller tidak aktif, tidak belanja, nanti dikeluarin untuk jadi member. Jadi nggak sampai kayak apa ya? Kayak kita itu membuat peraturan tapi dalam hati kita. Jangan. Harus jelas. Misalnya gini, misalnya Mbak belum buat nih, misal nih contoh aja. Mbak bilang, teman-teman, kita akan ada peraturan ya di bulan Agustus nanti. Peraturannya adalah setiap reseller itu yang tidak belanja selama 2 bulan, maka akan dijadikan member biasa. Setiap agen itu boleh tuh. Itu pakai rambutnya yang tadi saya bilang pakai target. Nah, kalau memang seandainya Mbak mau melakukan itu, monggo, nggak ada masalah. Kayak gitu, yang penting dibuat peraturan. Tapi sebelum buat itu, saya sih suka nanya ke orang yang biasa nanya kayak gitu. Udah benar-benar melihat nggak edukasi, komunikasi, terus perhatian kalian ke tim itu udah maksimal. Kalau belum, saran saya jangan dulu, tahan dulu. Karena bisa jadi mereka punya potensi bergerak, tapi kitanya memang yang belum maksimal dalam mengedukasi. Kang, kunci ataupun indikasi maksimal itu gimana? Indikasinya adalah kita bahkan sampai ngejapri mereka. Ya mungkin admin boleh gitu. Kenapa? Masalahnya apa? Bisa di note dulu. Jadi jangan sampai nanti salah langkah gitu, Mbak Rifanya. Kalau Mbak udah, kayaknya memang benar sih mereka nggak siap. Dan saya udah ngerasa ngasih materinya maksimal. Ya berarti bikin peraturan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ya itu tergantung negosiasi Mbak ya. Tergantung negosiasi Mbak. Karena namanya kita penggajian, apalagi kita bukan perusahaan besar, kita masih bebas ngasih gaji mereka. Yang penting kan win-win solution. Artinya mereka senang, kita bahagia. Sama-sama senang gitu ya. Nah, tapi sebelum sampai ke ranah itu, saran saya gini. Namanya kita punya SDM, dia kan harus punya uang pasti. Saya ulang ya, uang pasti. Saya sangat tidak merekomendasikan orang-orang yang dia punya tim SDM, admin misalnya gitu, dan dia nggak ngasih gaji kecuali bonus. Saya sangat tidak merekomendasikan itu. Kenapa? Karena namanya orang perlu uang pasti. Kalau dia sudah pakai bonus aja, namanya kan freelancer. Bahkan bukan freelancer, itu mah kayak reseller. Nah, jadi poinnya tetap ada uang pasti. Nah, uang pasti itu untuk menutup apa? Untuk menutup kegiatan dia selama dia berkeringat. Yaitu seperti tadi ngiklan dan semacamnya. Walaupun dia belum closing, walaupun dia belum tentu target, tetap dapat uang pasti. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya gini, Kang, boleh nggak saya nambah, bukan pertanyaan tapi mungkin gini ya, solusi tambahan dari saya. Lebih baik Mbak jangan kasih detail-detail khusus, bukan nama operasi, mungkin bahasanya lebih tepat, jangan hanya kasih tugas itu, kasih tugas yang lain juga. Contoh tugasnya apa? Ya ini masalah tim. Dia mungkin kasih tugas untuk menyapa tim tiap pagi, dia kasih tugas untuk ini bikin jadwal, selain daripada dia promosi yang kita sudah atur.
Nah, mungkin kalau nanti pertanyaannya Kang, tapi saya takut Kang kalau misalnya saya kasih kayak gitu nanti dia akrab banget dan semacamnya. Ya tambahan lain boleh kasih dia nomor admin khusus yang Mbak beli sendiri. Jadi dia nggak pakai nomor pribadinya. Jadi suatu saat kalau dia membangkang dan semacamnya, Mbak nggak perlu khawatir. Mbak masih bahasa gampangnya punya nomor tersebut yang Mbak bisa melihat seluruhnya gitu. Tapi dengan dia bikin agenda harian buat reseller yang kita udah kasih unjuk kayak tadi saya bilang kegiatannya, saya yakin gitu Mbak juga akan sangat terbantu gitu. Ya apalagi Mbak kan punya tim penjualan ya, Mbak Rifa ya, punya tim penjualan. Ya tadi kan pertanyaan pertamanya udah jelas itu ya bahwa Mbak punya tim penjualan, maka otomatis kalau tim penjualan Mbak hanya dipegang sama Mbak, ya pertanyaan simpelnya nih ya biasanya yang nggak bisa dijawab sama orang ya. Kalau kalian megang tim penjualan sendiri, bahkan sampai ke level menyapa dan semacamnya, kapan waktunya kalian tuh buat nambah tim terus-terusan? Kalian akan sibuk ngurusin tim yang udah existing, yang kalian juga kadang-kadang masih baper, nggak closing lagi, dia udah ngurusin capek-capek. Gitu ya, bener ya? Makanya lebih baik percayakan satu admin atau 2 admin, itu berapa lah, terserah gitu ya, yang untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan rutin yang bisa diduplikasikan kemampuannya. Begitu Mbak Rifa, semoga bisa menjawab. Oke. Terima kasih ya Kang, cukup jelas. Alhamdulillah. Sama-sama. Aduh. Yang lain? Tanya lagi kah? Punya apa mic? Atau mau ada yang tanya via chat juga boleh ya, langsung di chat aja di Zoom-nya. Saya mau nanya dulu ya sebelum saya kalian nanya ya, boleh ya. Berapa jumlah seller kalian? Coba sebutkan di chat. Berapa jumlah seller kalian? Kamu pakai apa? Pakai inian. Pakai ini nih, hot cream. Mana? Belum ada yang jawab nih di chat. Berapa jumlah seller kalian? Biar saya kasih gambaran soalnya. Coba jawab. Sepuluh, 20, 100, atau berapa? 47, 20. Ya maksudnya reseller tuh semua ya, tim penjualan ya. Mau agen, mau distributor kalian terus. 7. Bahkan kalau kalian punya agen, terus agen kalian punya reseller, itu pun boleh dihitung. 40, 30. 20, 16, 14, 7. Terus yang lain mana? Ayo. Kalau sama cabangnya 50-an. Iya, sama cabangnya nggak apa-apa hitung. Artinya kalau kalian tuh punya orang yang di level distributor atau agen, kan dia mungkin punya tim lagi di bawahnya. Hitung juga itu, hitung. Saya udah kayak mama ya pakai inian. Aduh. Obat saya ini kalau pusing ya gini nih, ngisi materi, ngobrol. Aduh, Masya Allah. 20. Mana yang lain? 300. Ini udah ada angka yang bagus nih, 300. Terus yang lain? Ada nggak? Ayo. Mbak Santi, mana Mbak Santi? Bisa ini nggak on mic, bukan on kamera, on mic nggak apa-apa, on mic. Mbak Santi. Kalau sama agennya banyak Kak. Berapa? Sekitar berapa nggak apa-apa? 96. Oh, Mbak Ermiawati baru tadi chatan. Mana lagi? Nah, saya promosiin Mbak Ermiah nih. Dia tadi soalnya lagi konsul pas nih. Teman-teman kalau yang mau jadi tim penjualan saya nih, ini ke Mbak Ermiawati nih. Dia termasuk leader yang sangat konsultatif.
mak-mak, tapi agak-agak, bukan agak-agak, mak-mak super. Ini pertanyaannya tadi apa? Astagfirullahaladzim. Berapa jumlah tim penjualan kalian? Mbak Ermi boleh taruh nomor telepon Mbak Ermi di sini, Mbak Ermi. Nah, kalau yang mau jadi tim penjualan saya nih, terus sini. Mbak Ermi ikut bisnis saya apa aja ya? Saya lupa sampai. Mbak Santi mana Mbak Santi? Ada Mbak Santi? Hadir, Kang. Mbak Santi, saya boleh nanya-nanya sedikit ya, buat pelajaran teman-teman. Mbak Ya. Santi jualnya produk apa Mbak Santi? Kalau saya itu kan kebetulan kan gabung di Cigelis. Dan kebetulan Cigelis. saya salah satu stokis di Sumatera Barat. Oh, bagus nih. Ini Mbak Imel nih timnya nih. Saya senang nih. Adkero, saya tahu. Iya. Kalau dijumlahin semua nih. kan ribuan itu. Saya bakal coba tanya Mbak Santi nanti. Itu yang 300 tuh yang aktif. Yang aktif sama saya. Kalau jumlah keseluruhan kan udah 2.000 lebih. Kalau se-Indonesianya kan sudah banyak. Cuman kan ada mungkin beberapa yang aktif belanja ke kita lah. Itu kan. Terus yang kita bina sendiri, yang tidak tergabung di grup resmi gitu. Kan ada juga kita punya reseller pribadi gitu. Saya mungkin sedikit ngupas Mbak Santi ya, Mbak Santi. Apa tuh? Halo, Mbak Santi. Ya. Jadi gini, ini saya kasih contoh ya. Ini timnya Cigelis. Dia jualan apa ya? Namanya tuh apa sih namanya, Mbak? Ciput, bukan siput makanan ya. Tapi ciput kan buat bando, buat ini daleman kudungan. Mbak Santi ini dia ada Cigelis ini contoh yang bagus. Dia itu kalau orang mau masuk ke dalam timnya, dalam grupnya, dia mengadakan namanya CAD, calon adkero. Bener ya, Mbak? Iya. Iya, benar. Nanti ada pelatihan, nggak tahu berapa hari saya juga, ada pelatihan, siapapun yang bisa jual sekian, itu baru jadi timnya. Ya, bener ya, Mbak? Kayak gitu ya? Nah, ya, ini contoh yang bagus nih, Mbak Santi. Teman-teman mungkin kalau yang mau jadi tim dia, monggo aja tuh. Di stokis tuh, Sumatera Barat lagi. Kalau ada yang di sana Sumatera Barat mau gabung. Ini kok saya jadi promosin orang-orang sini ya. Ya wis lah, nggak apa-apa ya, mudah-mudahan berkah gitu. Nanti ini masuk YouTube kalau sampai viewernya ada 400 kan lumayan. Oke. Intinya kalau udah punya tim di angka 300 teman-teman, pertanyaannya. Mbak Santi udah punya admin? Sudah. Berapa orang? Saat ini baru bisa bertahan itu 1 orang. 1 orang. Dia tugasnya lebih utama apa? Lebih dominan apa? Karena dia 1 orang ini lebih dominan ke ini misalnya kayak pembukuan, kemudian stok, juga orderan gitu. Jadi agak rangkap dia jadinya karena masih 1. Tapi dia ngaktifin grup juga nggak? Punya tugas ngaktifin grup nggak? Ada satu grup reseller yang tidak resmi, dia megang, sekalian kita juga bantu, kemudian juga FB dia juga ada 1. Udah dikasih tugas belum? Poin-poinnya apa aja buat ngaktifin grup? Paling tugasnya baru belum semuanya sih. Kalau saya itu ngasih tugas ke admin itu dicicil dulu, misalnya ada 3 tugas dulu. Kalau dia udah betul-betul paham dengan tugas dia yang 3, nanti ditambah lagi gitu. Oh, ini good nih ya. Jadi Mbak Santi itu jadi contoh yang bagus nih. Mungkin kalau saya kasih rekomendasi, ya tadi saya bilang ya Mbak Santi ya, tadi kan saya udah jelasin beberapa kegiatan ya. Itu boleh jelasin ke dia tuh, Mbak nanti kayak gini Mbak ya. Nanti kerjanya ini. Itu bisa jadi contoh kayak gitu. Pertanyaannya dari saya Mbak Santi. Mbak Santi, kalau punya admin itu udah lama atau baru? Nggak jelas tadi. Punya admin tuh udah lama atau baru? Punya admin tuh udah lama atau baru? Admin yang sekarang ini
Admin yang sekarang ini yang bertahan itu dari bulan Februari dia masuk sampai sekarang, alhamdulillah. Kalau yang sebelumnya itu paling bertahan ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan gitu. Kalau yang sekarang dari awal tahun sampai sekarang masih betah gitu. Oke. Mungkin saya tambahin sedikit ya teman-teman ya. Saya nggak tahu ya, soalnya saya banyak ketemu sama beberapa bisnis. Seketika saya bahas admin, dia itu ngasih tugasnya posting. Itu nggak salah sih, nggak salah. Cuma kalau dia punya resellernya agak banyak, sebenarnya tugas yang paling rumit itu kan ngurusin reseller ya, daripada posting ya. Ya jujur aja nih kita nih. Nah, yang paling susah tuh ngurusin reseller. Nah, kalau saran saya nih buat teman-teman yang udah siap dapat admin, nyari admin, itu lebih baik utamakan yang pertama itu lihat dulu karakter dia. Kalau memang kita udah agak sedikit siap nih untuk ngasih tugas ke dia, baru hal pertama saran saya sih buat ngurusin SDM, reseller, buat ngurusin reseller. Saran saya. Setelah itu baru lanjut ke ranah yang lain. Misalnya, misal dia posting, misal dia gitu. Jadi tugas selanjutnya baru ke ranah itu. Lebih baik dia fokusnya di sel dulu. Tapi so far so good ya. Jadi Mbak Santi udah keren. Berarti udah cukup lama punya admin ya. Bahkan udah berganti-ganti admin. Oke, Mbak Santi, makasih. Ini kita udah kayak lagi interview. Oke. Buat yang lain, ada gak yang punya admin dan sudah ditugasin buat reseller fokusnya? Ada gak di sini? Kalau ada boleh dong open mic biar kita sedikit kasih ilustrasi ya teman-teman ya. Soalnya jujur, memang di lapangan lebih banyak orang-orang itu nyari admin bukannya buat ngurusin seller, malah buat posting. Bukannya buat bikin kegiatan reseller, malah fokusnya hanya di menerima pesanan sama stok. Nggak salah sih, nggak salah. Cuma kerjaan yang seperti itu kan, ya kalau boleh dibilang gini ya teman-teman ya, itu pekerjaan yang kita ajarin seminggu pun dia udah bisa dan nggak punya eksplorasi gitu loh. Dia nggak punya eksplorasi. Tapi kan kalau dia ngurus reseller, dia nyapa, dia ini, itu nanti dia mengeksplor, oh ternyata biar dapat closingnya banyak, saya nyapanya udah begini. Oh, biar dapat closingnya banyak, saya bikin kontennya kayak gini. Kayak gitu. Ada yang punya ini, tim punya admin? Kang, saya bertanya lagi ya. Boleh. Mbak Aisyah, Mbak Asia. Istrinya Fir'aun ya. Nama saya pasti salah. Sebagian besar orang manggil nama saya Aisyah. Iya. Pas awal-awal. Tapi Asia itu tempatnya di surga itu di samping Nabi. Asia sama Khadijah. Lanjut. Sama Maryam. Ya. Lanjut. Ini Kang, yang tadi Kang Ejit bilang kan bikin pelatihan. Pelatihannya itu ada, maksudnya, jadi nggak semua orang bebas, nggak semua tim saya itu bisa masuk kan kalau Kang Ejit nyaranin gitu. Tapi kayaknya kalau saya gituin apa iya? Soalnya tim saya kan baru 47 aja itu mereka belum aktif semua kayak gitu. Mungkin yang bisa dibilang yang baru benar-benar dia itu di level 2 itu paling 7 sampai 10 orang gitu. Pertanyaan intinya kalau saya ngasih pelatihan kepada tim yang seperti itu, kan itu dibikin 3 grup berbeda ya, karena jualnya juga berbeda. Itu saya tarik masukin ke satu grup buat pelatihan, apa gimana Kang? Itu yang kalau pertama. saran saya sih kalau masih dikit dan kita agak ragu dapatnya nanti banyak, mendingan kasih tiket. Misalnya gini ya, kita punya tim. Kita tahu nih yang akan lolos seleksi paling cuma 10 orang, misalnya gitu ya, atau 20 orang. Lebih baik kasih tiket. Misalnya nanti kalau dia bisa achieve 300.000, dia akan ikut
pelatihan misalnya di POP misalnya. Ini saya nyebutnya POP dulu ya, soalnya tadi habis meeting sama Mbak Ade. POP misalnya gitu ya. Kan 50.000 doang tuh bayarnya tuh ya. Nah, itu nggak apa-apa tuh. Jadi dia diikut sertakan pelatihan. Kalau kita belum bisa memastikan orang yang nanti ikut pelatihan yang kita buat sendiri itu banyak dan kita malah jadi nambah kerjaan. Bisa kayak gitu, Mbak. Kalau nanti Mbak kayak, Kang, tapi yakin nggak nih nanti responnya banyak atau enggak? Ya coba aja. Nanti kan Mbak tahu. Nanti Mbak tahu. Nanti Mbak tahu respon mereka itu seperti apa. Kayak gitu sih Mbak Asia. Jadi mereka itu dikasih target ya kalau sebulan misalnya dapat target berapa omsetnya gitu. Nanti dikasih tiket kayak gitu, Kang. Iya, kayak gitu bisa. Nah, tapi nanti suruh share lagi gitu ya apa yang mereka dapat di pelatihan itu gitu ya. Nggak perlu sih ya, harusnya nggak perlu kasih syarat itu ya. Ya karena kan pada akhirnya kan yang penting kan dia udah achieve target, kita juga udah untung. Secara materi kita juga untung karena dia udah ikut pelatihan dan kita juga untung dia semakin loyal sama kita karena dikasih tiket. Terus Kalau nanti dia mau sharing atas pelatihannya dia tersebut, ya mau ngomong aja. Kalau nggak pun ya nggak ada masalah sih. Kalau saya sih gitu sih ngeliatnya, Bang. terus kalau misalnya ini kan kalau apa namanya? Oh ya, kalau reward itu baik gimana ya, Kang? Reward per bulan apa gimana, Kang? Apa rewardnya Kalau itu berupa tiket aja gitu ya? Tiket itu pelatihan. itu reward. Itu kan reward bentuknya, Pak. Pelatihan itu bentuknya reward. Makanya tadi kan gitu ada targetnya. Itu reward. Jadi saya bikin per bulan aja. Ya, Kang, kalau misalnya dia yang per bulan yang rewardnya yang dapatnya itu aja. Ya kan itu kan apa namanya Mbak, kalau boleh dibilang basic yang tadi saya bilang ya. Jadi itu di level 1. Jadi orang yang sudah pernah dapat tiket ya nggak dapat tiket lagi. Masa dia ikut mau terus-terusan gitu. Ya kalau Mbak mau ngadain juga sih nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalaupun seandainya nggak boleh ya nggak apa-apa juga. Bilang aja ini adalah untuk pelatihan basic gitu aja. Makanya gini Mbak Asia, mungkin Mbak Asia saya mau tanya sedikit ya. Mbak Asia kira-kira kalau udah bisa punya admin, udah bisa belum kira-kira? Saya punya kemarin admin. Saya buka di bulan Juni, awal Juni. Jadi dia itu adminnya itu tim saya. Cuma dia bersedia jadi admin gitu kan. Nah, oke dia kan paham. Cuma saya kasih kan yang tadi yang saya passion itu beberapa brand kan banyak ya yang open PO-nya brand apa, produknya apa, yang ready produk apa dari brand apa. Saya kasih tugas begitu, saya kasih tugas bikin invoice kayak gitu Terus? Kang ya. Tapi dia mogok gitu. Dan tadi saya bilang mogok. Ya, Jadi dia tuh menghilang tiba-tiba gitu kan, menghilang. Kata saya ini orang oke. kenapa? Kayak gitu. Jadi mungkin bulan Juli ini saya mau sebenarnya mau bikin adminnya itu ya yang bisa iklan juga gitu. Maksudnya kan kemarin itu saya nggak kasih dia iklan gitu kan. Emang karena maksudnya masih karena saya belum bisa kasih dia gaji besar juga. Jadi saya nggak kasih jobnya terlalu berat kayak gitu kan. Cuma saya mikirnya gini sih, kalau saya rekrut orang jadi admin terus saya kasih, mungkin itu rezekinya dia juga nanti lewat saya gitu ya. Bismillah aja, kalau saya mikirnya sih gitu. Cuma tapi Ya. belum dapat orang yang offline gitu. Ya semoga lah, semoga segera dapat ya, semoga segera dapat. Karena memang kalau Mbak sebelah udah punya basic sekarang punya resell atau punya tim penjualan 47, harusnya Mbak sudah punya konsentrasi minimal dapat penambahan kita sebulan 10. Jangan kurang. Harusnya kayak gitu. Harusnya kayak gitu. Jadi buat teman-teman di sini ya, buat teman-teman ya. Ini mungkin saya the last kali ya. Artinya ini ada pertanyaan nggak via chat? Yes. Oh, udah nggak ada ya di chat nggak ada. Oke, teman-teman, ini saya apa namanya udah jam 9:30. Ini pala saya udah pakai hot cream terus, tapi udah agak enakan sih badannya.
saya kenapa, ulangi ya, saya kenapa materi sekarang itu namanya build managing team, membangun tim pengelola. Karena gini, permasalahan di lapangan yang paling sering saya temuin adalah mereka punya tim dan mereka terfokus terhadap tim tersebut sampai nggak pernah nambah tim lagi. Itu yang saya ketemuin. Bahkan mereka seperti kayak terkunci. Kang, gimana mau nambah tim, Kang? 50 orang aja ini pusing, Kang, ngurusnya, Kang. Capek. Kang, gimana mau dapat tim lagi? Yang tim sekarang aja nggak closing-closing, Kang. Banyak lah, banyak hal-hal yang mereka share gitu ya. Yang akhirnya membuat saya ya merasa permasalahannya ya di situ. Karena you tidak menambah tim terus-terusan. Kalau orang udah punya tim, tandanya dia harus menambah terus tim. Maksudnya apa? Kalau Anda udah punya 10 tim, bukan waktunya berhenti, nambah lagi. Anda udah punya 50 tim, bukan waktunya berhenti, nambah lagi. Anda udah punya 100 tim, bukan waktunya berhenti, nambah lagi. Anda udah punya 1000 tim, bukan waktunya berhenti, nambah lagi. Pokoknya terus-terusannya nambah. Nggak ada waktunya untuk berhenti. Lalu pertanyaannya gini, kalau sekarang Anda sibuk bahkan sampai ke level nyapa mereka, bikin list absen mereka, yang itu bisa diserahkan ke admin, bagaimana caranya Anda berpikir untuk nambah tim? Pusing duluan untuk mikirin bina tim. Karena bina tim, tadi saya bilang ya, itu ada beberapa kegiatan tadi yang saya share ya. Bahkan yang Anda bisa lakukan itu sangat sedikit gitu. Kan tadi saya kegiatannya kayak ada testimoni, ada list absen, ada greeting, ada marketing kit. Itu kan semuanya kan bisa diurusin sama admin. Yang mungkin Anda harus masih pegang sendiri paling sharing session kan. Bahkan sharing session pun bisa ke admin. Kalau misalnya yang sharing itu tim Anda, jadi moderatornya itu nanti tim admin Anda aja. Kan bisa. Jadi Anda bisa aja nih setiap hari kasih agendanya buat tim itu adalah Anda kasih semangat ke dia bahwa teman-teman hari ini yuk kita semangat jualan. Nanti sepekan sekali Anda misalnya sharing tentang pengalaman. Atau sesekali Anda boleh nge-trigger mereka. Misalnya kayak, ayo teman-teman yang udah closing. Sisanya biar admin aja yang ngurus. Misalnya kayak ngejapri si A, si B. Misalnya ada 50 orang, japriin. Misalnya sehari 10 orang dijapriin. Kenapa, ada masalah apa. Biar dia yang bikin rangkuman-rangkumannya. Jadi Anda fokus hanya ngebina, memotivasi, sama nambah tim terus. Kayak gitu. Jangan sampai terpaku, terkunci dengan tim yang ada, sampai Anda nggak pernah nambah tim. Sekarang saya tanya di sini ya. Sekarang saya tanya. Siapa di sini yang rutin banget setiap hari, setiap bulan minimal banget dapat 30 tim? Ada nggak? Kalau ada yang jawab, kalau ada jawab. Ada. Kalau misalnya kalian belum rutin sebulan 30 tim, maka jawab enggak di chat. Monggo. Kalau kalian dapat enggak. Enggak. Belum. Nah, itu problemnya. Karena Anda enggak konsisten nambah tim. Nambah tim kan bisa ya, nambah tim pakai kemampuan kita sendiri. Jadi kita sendiri nambah tim, misalnya kita pribadi nambah tim minimal 10 orang. Atau tim kita nambah tim lagi di bawahnya, 20 orang. Misalnya tim kita ada 47 orang. Dari 47 orang kita target ini, mudah-mudahan semuanya bisa dapet tim minimal 1-1-1-1 misalnya. Ternyata yang ngecip 20 orang doang, dapetnya 1 orang. Kan itu nanti ada penambahan tim 30-an tiap bulan. Bisa pakai pola itu. Jadi fokus aja nambah tim. Sekarang saya nemuin yang tadi tuh ya kayak si Mbak Santi dan lain-lainnya. Kan yang ngurus posting kan adminnya, yang bukan ngurus posting ya, mohon maaf ya. Adminnya ngebantu posting. Pertanyaannya adalah gini, apakah admin kita juga dikasih target buat penambahan tim? Kalau di target ya bagus, kalau enggak targetin. Kalau memang seandainya, wah kan susah kan kalau nargetin admin. Nah memang iya, memang susah. Serius susah. Saya pribadi punya tim, punya admin di kantor. Tapi ngasih target dia untuk pusat langsung dapet tim itu agak susah. Agak susah, serius.
ownernya nih, leadernya yang bisa gitu, yang paham bagaimana penambahan tim. Urusan ngebina bisa kita dibantu full sama admin. Tapi kalau untuk penambahan itu agak susah, serius. Terbalik ya, bukannya terbalik. Buat penambahan tim admin, buat pembinaan kita. Jangan. Lebih baik buat penambahan kita, buat pembinaan bisa dibantu sama admin. Ya di sini mungkin ada tim-tim saya juga ya yang hadir ya. Ini saya ngeliat ada tim saya kayak tadi Mbak Ermiawati, Mbak Nawati. Udah Mbak Misar. Tanya mereka dah, saya aktif gak dalam grup? Bahkan saya hampir nggak pernah komen gitu ya. Ada admin yang ngurus gitu ya. Ya saya kadang-kadang ngajar sih ya. Cuma kalau di bisnis saya yang lain ada yang sampai saya off juga dulu. Karena saya fokusnya penambahan tim. Bukannya kita nggak mau ngurusin ini ya, bukannya kita nggak mau ngurusin tim yang existing ya, bukan. Tapi effort kita lebih banyak strateginya adalah bagaimana kita terus menambah tim. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana tim yang sudah ada bisa kita bantu. Kayak gitu. Soalnya ada loh, tim yang kita sudah edukasi, sudah kita manjakan, sudah kita ini, nggak gerak-gerak juga. Ya teman-teman juga ngerasain kan ya. Daripada kita baper mikirin mereka gitu ya, ya lebih baik kita terus nambah tim aja. Kayak gitu. Jujur aja ya, saya itu mungkin kalau ngomong pembinaan, lebih banyak menerima konsultasi. Jadi tim-tim saya yang pada konsultasi itu ke saya secara personal, itu yang saya bantu. Yang nggak konsultasi biasanya nggak langsung sama saya, tapi sama admin. Kayak gitu. Oke, itu materi kita malam ini tentang build managing team. Bagaimana teman-teman membangun tim mengelola. Saya yakin banget ya materi saat malam ini bisa Anda tangkap note-nya gitu, maksudnya poin-poin intinya. Walaupun mungkin secara pengaplikasian agak susah, agak rumit, ya memang karena materi yang ini nih agak sedikit lebih kompleks ya, lebih kompleks gitu. Kalau buat teman-teman yang punya buku sih mungkin bisa baca, yang belum punya ya sabar aja karena saya belum produksi lagi gitu. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan buat bahas tentang build managing team ya. Inti daripada build managing team seperti yang tadi saya bilang, bukan menjadi guru yang hebat, goalnya bukan itu. Tapi menjadi kepala sekolah yang bijaksana. Oke, saya ulang ya. Bukan menjadi guru yang hebat, tapi menjadi kepala sekolah yang bijaksana. Pahami poin itu, teman-teman jadi paham. Oh, kalau saya punya admin, nanti penugasannya seperti ini, kayak gitu. Oke, semoga materi malam ini, Mbak Melviana, kayaknya Mbak Meliana nih baru timbul lagi nih, saya baru nonton. Apa kabar Mbak? Oke, untuk materi malam ini saya cukupkan. Teman-teman yang hadir, terima kasih. Semoga materinya bisa tersampaikan dengan baik dari saya gitu ya. Insya Allah kita masih ada 2 materi lagi setelah ini. Materi pamungkas penutup, materi penting juga, walaupun itu bukan ilmu teknisnya, tapi ilmu mindsetnya. Selebihnya doakan saya. Pertama, saya sih berharap nanti saya bisa bikin kayak pelatihan simple yang fokusnya ke 5 poin ini gitu. Saya berharap. Saya sih lagi kemarin mikirin gitu ya, bisa gak sih saya bikin ya? Karena kan saya kan cukup sibuk juga sama bisnis saya. Jadi saya cukup mikirin keras gitu, bisa gak saya bikin pelatihan tentang 5 poin ini gitu. Tentang make more database, saya ulang ya, dari materi kita yang langka ya. Make more database, share our story, business negotiation, duplicate account motivation, sama make more database. Saya kemarin sempat berpikir, bisa gak saya bikin pelatihan ini? Kalau seandainya bisa, saya pengen gitu, nanti saya bikin pelatihan ini secara umum, biar siapapun bisa ikut. Yes, suaranya yes. Ya, Kang? Ada suara gesek-gesek gitu kan? Iya, Kak. Oke, buat teman-teman, aduh, kalau saya ngadain pelatihan kayak gitu khusus gitu ya, mungkin sebulan atau 2 bulan. Suara apa ya, Seh? Nggak tahu nih, Kang. Kalau saya ngadain kayak gitu, ada yang mau ikut di sini? Walaupun saya juga nggak tahu ya, apa bisa atau enggak. Pokoknya mudah-mudahan saya, maksudnya seandainya nanti bisa ngadain ya, mudah-mudahan saya bisa adain ya. Karena menurut saya bangun reseller tuh kayak apa ya,
unik lah, dimana kita itu bisa membantu keluarga begitu banyak gitu ya, tanpa kita punya perusahaan yang besar. Logikanya gini ya, saya saat ini kalau di total udah mengurus sekitar 7 ribuan kali ya, 7.000 reseller. Anggaplah setiap reseller itu punya keluarga 3. Berarti kan 7.000 kali 3, 21.000. Bayangin ya, saya nih yang anak kampung, yang maksudnya nggak punya perusahaan besar, tanda kutip lah, bisa menjadi wasilah 21.000 orang. Itu kan senang banget gitu di hati gitu. Ya Allah, makasih gitu. Makanya kalau saya lagi bahas reseller tuh, ini bukan sekedar tentang duit aja, tapi ini tentang bagaimana kita bisa bantu banyak orang. Minimal banget dia bisa bayar sekolahnya. Ditambah lagi dia bisa ngasih makan yang layak. Ditambah lagi dia bisa dapat kawasan ataupun rumah yang layak. Ditambah lagi ya dia bisa liburan. Cukup sekian dari saya. Sampai ketemu di materi malam Sabtu ya, saya. Materi malam Sabtu dan malam Selasa pekan depan itu materi terakhir berarti untuk yang subscriber. Thank you, semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin keluar ya. Thank you. Alhamdulillah teman-teman, materi kita sudah selesai nih malam hari ini. Jam 10 kurang 15 menit ya. Oke. Teman-teman, terima kasih yang sudah gabung, yang sudah join bareng kita di Zoom malam ini. Dan juga terima kasih ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan sampai berjumpa lagi di Zoom meeting kita selanjutnya di hari Jumat malam ya, berarti malam Sabtu dan malam Rabu, hari Selasa. Selesai itu kan hari Selasa itu kan bab terakhir di 5 langkah membangun reseller. Ya, setelah itu masih ada sharing apa enggak? Masih ada kok teman-teman, masih ada selalu sharing, enggak pernah berhenti. Dan ada Zoom juga kok, selalu ada Zoom di setiap hari Selasa dan hari Jumat. Jadi setiap materi itu setiap hari itu ya, jangan sampai lupa. Itu aja teman-teman ya, udah sore kan. Udah malam juga. Selamat beristirahat, selamat malam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.